Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada, pada hari Isnin pagi ini, pekan ketiga di bulan September 2025, kembali saya menemui sahabat semuanya dengan harapan semoga kita semua sehat walafiat dan sukses dalam melaksanakan tugas kita pagi hari ini. Saya pada pagi hari ini sengaja pakai jaket karena dingin. Kemarin hujan seharian sampai tadi malam. Jadi subuh ini masih terasa dingin, terpaksa pakai jaket kita. Baik sahabat semua, topik yang kita sampaikan hari ini adalah pergerakan politik Indonesia penuh misteri dan sulit diterka. Mengapa saya mengambil topik ini yang kita sampaikan pada video singkat saya di TikTok ini adalah kita melihat akhir-akhir ini banyak elit politik kita termasuk lembaga-lembaga negara yang blunder dalam berikan statement politiknya. Kita mulai hal-hal yang menarik perhatian saya adalah yang pertama, pernyataan atau statement Ferry Irwandi dalam suara rakyat bersuara di salah satu stasiun televisi nasional dianggap oleh institusi TNI sebagai pencemaran nama baik. Lalu 3 orang pejabat trust di TNI mencoba berkonsultasi katanya dengan Polda Metro Jaya. Tapi menurut saya bukan konsultasi, tapi melaporkan. Tapi apa yang terjadi? Polda menolaknya. Kenapa menolak? Karena aturan sudah ditetapkan oleh MK, diputuskan oleh MK bahwa negara atau lembaga-lembaga negara tidak boleh memperkarakan warga negara. Nah, itu yang pertama. Nah, hal itu kemudian oleh anggota Dewan Wakil Ketua Komisi 3 di DPR RI, Daf Laksono, dia mengatakan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia ini untuk memperkarakan Ferry Irwandi ini. Kemudian sahabat semua, ada lagi influencer diaspora yang berada di Swedia yang bersuara lantang dan menyuarakan tuntutan 17 plus 8. Nah, sahabat semua, dalam dunia politik, komunikasi politik, pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para elit itu memiliki hidden message, pesan terselubung. Jadi, pergerakan peta politik Indonesia hari ini penuh teka-teki, penuh misteri. Apakah itu sesuatu yang merusak demokrasi? Apakah sesuatu menunjukkan tidak baik demokrasi kita? Tidak. Politik itu adalah seni. Seni menyampaikan pesan. Seni untuk mempengaruhi orang. Seni untuk melakukan bargaining politik. Jadi, menurut saya, apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini ada pesan-pesan politik yang perlu kita cermati. Mereka bisa memiliki politik interested, ada kepentingan-kepentingan politik, dan ada sesuatu yang mereka mau di balik pesan-pesan yang bikin orang boleh tanda petik panik dalam melihat situasi politik negeri kita hari ini. Jadi sahabat semuanya, saya sebagai orang yang belajar komunikasi politik melihat pesan yang disampaikan oleh elit ini. Kalau kita bicara masalah pesan politik, yang kita harus perhatikan siapa yang menyampaikan pesan ini atau komunikator politiknya. Kalau kita sudah tahu siapa komunikator politiknya, kita tahu apa pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, yang keempat, ada statement kelompok pendukung berat Jokowi, Bara namanya, Bara JP. Sebelum ini mereka dengan sangat tegas mengatakan
hal-hal yang kurang mencerminkan mendukung Prabowo. Tetapi 2 pekan ini atau sepekan terakhir ini Jokowi sudah memerintahkan relawannya ini untuk mendukung full Prabowo Gibran. Nah, ini yang tak boleh lupa adalah Gibrannya ini. Jadi ada semacam political game ya, permainan politik. Tidak bisa di sini, jalan ini. Tidak bisa jalan ini, jalan lain. Karena ada kepentingan politik yang mereka ingin capai. Oleh sebab itu, sahabat semua, tentu kita tidak boleh larut dengan percaturan politik, pergerakan politik yang sangat-sangat teka-teki dan misteri ini. Saya punya usul kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang pertama, kepada pihak-pihak lembaga negara, elit politik, sampaikanlah pesan-pesan politik yang tidak mengundang kecurigaan publik. Publik kita hari ini bisa memahami kemana Anda menyampaikan pesan ini. Yang kedua, kepada media, terutama media mainstream, televisi, surat kabar, radio, Anda mainkan peran Anda, yaitu fungsi yang keempat adalah watchdog. Anda melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Anda tidak boleh memihak. Anda adalah pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu, kepada pimpinan atau owner dari media mainstream, coba Anda melakukan pendidikan politik dengan baik. Nah, yang ketiga, agar percaturan, pergerakan politik yang amat misteri ini, saya minta kepada Jokowi, hentikan gerakan-gerakan politik Anda. Mengundang orang ke rumah Anda di Solo, berikan statement-statement tidak perlu Anda katakan. Karena Anda sudah tidak presiden lagi. Coba contoh, Megawati, SBY, dan tidak ngomong lagi. Dan dia tidak mau mencampuri urusan pemerintahan sekarang. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi maksud saya, hentikan provokasi politik Anda. Ini berkaitan juga dengan autentifikasi ijazah Anda. Ini faktor ketiga ini amat penting menurut saya untuk mengurangi permainan politik yang misteri di negeri kita ini. Anda pendukung Jokowi boleh tidak suka dengan saya, tapi masyarakat tahu bahwa terkadang di lembaga-lembaga negara, terutama Polri dan TNI, ada semacam pembagian atau semacam blok-blok di sana. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena ulah Pak Jokowi menurut saya. Kemudian di kabinet pun Prabowo dicocoki oleh ada orang-orang yang di sana. Oleh karena itu, sahabat semuanya, kita minta kepada lembaga-lembaga negara, kepada kementerian, kepada parlemen kita, lakukan komunikasi politik yang sifatnya pendidikan politik pada masyarakat. Pak Jokowi, hentikan kegiatan-kegiatan politik Anda. Anda jangan berpikir lagi bahwa Anda punya kekuatan. Tidak. Kalau Anda menganggap itu ada, ya silakan saja. Dan Anda jangan juga bermain di belakang layar untuk menjagokan Anda untuk jadi presiden 2029. Akan lebih gawat lagi kalau Anda berusaha untuk menjatuhkan Prabowo di perjalanan. Ini tidak baik demi bangsa dan negara kita. Demikian bertemu kita pada pagi hari ini, sahabat semua. Mudah-mudahan pesan kita ini didengar oleh pihak-pihak yang kita sampaikan tadi. Pak Prabowo, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, songsong masa depan Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.